Pada bagian pertama, kita memahami yin dan yang sebagai simbol keseimbangan semesta, siang dan malam, terang dan gelap, aktif dan pasif. Namun, keseimbangan itu bukan hanya ada di luar sana. Ia juga hidup dalam diri kita. Dalam satu hati, ada keberanian dan ketakutan. Dalam satu pikiran, ada keyakinan dan keraguan. Kita sering mengira konflik adalah tanda kelemahan. Padahal, mungkin itu adalah tanda bahwa dua sisi dalam diri kita sedang mencari harmoni. Bersama Dr. Fahrudin Faiz, kita lanjutkan perenungan tentang yin dan yang, bukan sebagai simbol kosmis, tetapi sebagai cermin jiwa manusia. Jangan putus asa, pasti masih ada titik-titik kebenaran. Itu prinsip pertama. Baik, melanjutkan prinsip yin yang dan wu wei tadi. Yang kedua, kebaikan yang berlebih akan berbuah keburukan. Ini kalau teman-teman memperhatikan, hari ini kan banyak wacana-wacana untuk kita hidup secara moderat, seimbang. Dengan prinsip ini sebenarnya bahkan kebaikan pun harus kita jalankan secara seimbang. Tidak berlebihan. Jadi baik, makan itu baik. Tapi makan yang berlebihan jadi buruk. Sedekah itu baik. Tapi sedekah yang berlebihan sampai tidak memperhatikan kebutuhannya sendiri, itu buruk. Jadi bahasanya Al-Quran, wala tusrifu, jangan berlebihan. Sholat itu baik, tapi sholat terus-terusan itu buruk. Ada cerita Rasulullah itu satu ketika kedatangan beberapa tamu para sahabat. Saat itu Rasulullah tidak di rumah. Jadi tamu ini ditemui oleh istri beliau. Sambil menunggu Rasulullah, istri beliau ini cerita tentang bagaimana Rasulullah itu seriusnya beragama. Kalau malam juga sholat, sering puasa, dan lain sebagainya. Nah, para tamu ini merasa, wah Rasulullah aja yang dijamin masuk surga, dijamin diampuni Allah, ibadahnya seserius itu. Maka saya berarti harus berkali lipat dari itu. Sehingga yang satu bilang, kalau begitu saya tidak akan tidur lagi lah, saya mau sholat malam terus. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya akan puasa terus lah, tidak ada berbukanya, pokoknya poso terus tiap hari. Yang satu bilang, wah kalau begitu saya fokus dalam agama, menjauh dari dunia, saya tidak akan menikah, hidupku kupersembahkan pada Allah. Nah, setelah Rasulullah datang, Rasulullah mendengar kata-kata dari tamu-tamunya ini, terus Rasulullah bersabda bahwa aku ini lebih takut kepada Allah. Aku ini lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tetapi aku berpuasa juga berbuka. Jadi tidak puasa terus-menerus. Aku sholat malam, tapi juga tidur. Dan aku juga menikah. Jadi kemudian ditutup dengan kalimat, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku. Nah, ini pandangan ini sesuai dengan prinsip tadi. Kebaikan yang berlebih itu buruk. Jadi jangan ada kebaikan apapun yang overdosis. Buruknya di aspek overdosis itu, bukan aspek kebaikannya. Orang tua itu sayang pada anaknya wajar, tapi kalau berlebihan menyayangi jadinya memanjakan. Tegas itu bagus, berlebihan tegas nanti jadinya otoriter. Berani itu bagus, terlalu berani namanya nekat. Jadi semua yang berlebihan buahnya buruk. Wah, kebaikan yang berlebihan ternyata berdampingan dengan keburukan. Ini bagi saya juga ritmenya alam harus kita pahami.
Berarti apa-apa itu kita jalankan secara pas dan alamiah. Ini prinsip kedua dalam hidup yang menurut saya juga penerjemahan dari prinsip yin yang. Prinsip ketiga, semakin banyak orang memberi, justru dia akan semakin banyak menerima. Kalau ini ya ilustrasinya mudahnya, mungkin teman-teman sering mendengarkan para ustadz, para kiai yang menceramahkan tentang justru orang-orang dermawan yang sering berbagi, bersedekah itu biasanya malah terus rezekinya tambah lancar, hidupnya tambah makmur. Dari mana? Kesediaannya berbagi. Ya logikanya sederhana. Ketika kita mau berbagi dengan orang lain, berarti kita berposisi sebagai jalannya rizki bagi orang lain. Semakin kita membuka diri untuk jadi jalannya rizki bagi orang lain, semakin Allah akan menitipkan rizki-rizkinya orang lain itu lewat kita. Semakin Allah percaya pada kita, ya tambah lewat kita terus, ya akhirnya ya kita kelewatan lebih banyak, biasanya terus tambah makmur. Jadi anggap saja kita ini talang yang kelewatan air terus itu kan selalu basah. Jadi semakin kita membuka diri sebagai jalannya rizki pada orang lain, ya insya Allah kita akan semakin banyak menerima. Allah semakin percaya kita sebagai wakilnya untuk membagi rizki pada yang lain. Itu logika sederhananya itu. Itu kalau tentang harta. Kalau tentang ilmu, ya mudahnya kita contoh ngaji ini ya. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan, mungkin teman-teman merasa mendengarkan ngaji ini dapat wawasan-wawasan baru. Kalau teman-teman jeli, yang paling beruntung dengan wawasan-wawasan baru dari ngaji ini itu saya. Jadi kalau saya tiap Rebu itu kan ngaji, berarti harus nyari-nyari bahan, membaca sana-sini. Lu wawasanku tambah terus. Jadi yang jaminan wawasannya tambah itu justru saya. Makanya terima kasih pada teman-teman yang masih bersedia mendengarkan ngaji ini. Berarti membantu saya untuk tetap semangat nambah wawasan. Teman-teman menganggap, wah Pak Faiz ini ikhlas ya berbagi ilmu. Kebalik, saya terima kasih kalian masih mau saya bagi. Memposisikan saya kayak talang tadi kelewatan ilmu, akhirnya ya ilmunya mampir di saya malah jadi banyak dapatnya. Jadi semakin kita banyak memberi, justru kita akan banyak menerima. Memberi dan menerima ini kan pasangan yin dan yang. Dan dia saling mempengaruhi. Siapa banyak memberi, dia akan banyak menerima. Ya ndak cuma ilmu, ndak cuma harta, apapun itu. Meskipun sekedar kata-kata yang baik. Orang yang tawadhu, menghargai orang lain, insya Allah dia justru akan mendapatkan penghormatan, penghargaan yang lebih banyak dari itu. Ini termasuk natural law, hukum alam tadi. Jadi ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat. Kalau ini saya tidak menjelaskan panjang lebar ya, teman-teman sudah banyak dapat wawasan tentang ini, apalagi di tema-tema bencana. Jadi di balik musibah ada karunia. Musibah itu sesuatu yang kita menangkapnya sebagai negatif, sementara karunia, anugerah dari Allah itu kan sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kita posisikan sebagai positif. Ternyata dua hal ini seperti keping mata uang, yin dan yang tadi. Di balik musibah ada karunia. Kita diberi pandemi ini, sebenarnya hikmahnya, manfaatnya banyak luar biasa, kecuali yang tidak mau membaca dan memanfaatkan momen pandemi ini dengan segala dinamikanya. Ada sangat banyak karunia-karunia.
Mungkin bagi banyak orang dengan musibah ini dia lebih dekat dengan keluarganya karena tidak boleh kemana-mana. Selama ini sibuk di kantor saja, sibuk kemana-mana kerja. Sekarang bisa dekat dengan keluarganya. Mungkin bagi orang tertentu musibah ini membuatnya punya banyak kesempatan untuk mengupgrade kualitas dirinya. Banyak kesempatan untuk muhasabah, introspeksi, banyak kesempatan memperbaiki diri. Yang kemarin hanya niat-niat saja untuk semakin dekat dengan Allah, banyak ngaji, banyak sholat, sekarang banyak waktunya. Kemarin banyak alasannya, sekarang alasannya sudah hilang, dibantu oleh corona. Banyak musibah yang membuahkan karunia. Dua hal yang seperti bertentangan ternyata hadirnya juga bersamaan. Ya wis, teman-teman sendiri yang bisa membaca ya. Hikmah-hikmah apa dari musibah dan karunia. Mungkin kita pernah ngalami drop dalam hidup. Tapi justru drop itu jadi titik balik kita bisa bangkit lagi secara luar biasa. Teman-teman bolehlah membaca kisah-kisah para CEO besar, kisah-kisah orang besar. Itu pasti ada momen-momen beliau jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi justru momen itu jadi awal kebangkitan setinggi-tingginya. Jadi di balik musibah ada karunia-karunia. Mungkin ada teman-teman yang kuliahnya sampai drop out. Tapi justru karena drop out itu dia akhirnya hidup dengan tidak mengandalkan ijazah dan gelar dan ternyata dia lebih sukses dari itu. Nah, itu juga ada. Dan lain sebagainya. Jadi contoh-contoh bahwa musibah ternyata di balik itu ada karunia yang luar biasa. Seolah-olah bertentangan, tapi kehadirannya beriringan. Ada juga prinsip pujian membuat terlena, celaan membuat waspada. Pujian ini positif, celaan itu negatif. Tapi kadang-kadang justru kebalikannya. Yang positif membuahkan hal negatif, yang negatif membuahkan hal yang positif. Jadi kadang-kadang orang itu begitu banyak dipuji, dia terlena. Padahal dia dapat yang positif, malah buahnya negatif. Tapi ada orang yang sebaliknya. Ketika dicela banyak orang, dia terus introspeksi, waspada, jadi semakin baik. Jadi mengalami yang negatif membuahkan yang positif. Mengalami yang positif, tapi malah membuahkan yang negatif. Inilah lekak-lekuknya hidup. Maka teman-teman harus selalu waspada, selalu hati-hati. Karena hidup ini punya yin yang-nya sendiri. Kalau sering dipuji orang, pujian itu tidak menambah apapun pada kualitas kita. Tapi sangat mungkin justru membuat kita terlena dan tergelincir. Celaan juga begitu. Celaan itu kalau kita memang baik dan dicela orang, celaan itu tidak mengubah yang baik jadi jelek. Dan kalau kita jelek dan dicela orang juga, ya yang jelek tetap jelek, tidak jadi baik karena dicela. Jadi ini komentar orang dari luar. Celaan itu kita posisikan negatif, pujian kita posisikan positif. Padahal kadang-kadang justru dengan celaan itu kita jadi terpacu untuk semakin baik, sementara ketika dipuji orang kita merasa sudah besar, sudah baik, sudah tinggi, sudah penting, akhirnya kita terlena. Nah, hari ini kan peradabannya peradaban pujian dan celaan lewat komen-komen di medsos. Kita harus selalu waspada. Kita misalnya posting apa yang kelihatannya positif, bagus, terus yang like banyak, yang komen positif banyak, terus kita seneng, terus kita bangga, kita merasa sudah besar, kita merasa sudah tinggi. Akhirnya justru kita mandek, wong merasa sudah besar. Akhirnya justru kita tergelincir.
Sebaliknya kadang kita dikomentari jelek, kadang kita tidak dianggap, membuat kita terpacu untuk berkarya terus, lebih baik terus, dan sebagainya. Maka penting kita hati-hati karena hidup ini ada yin, ada yang. Ada pasangan-pasangan positif dan negatif. Yang positif pujian, ternyata ada pasangan sebaliknya, keterlenaan, ketidakwaspadaan. Yang negatif celaan, ternyata ada pasangan sebaliknya, keterpacuan, semangat untuk lebih baik. Nah, terus ini ada quote selanjutnya dari paket wisdom yang pertama. Orang yang paling engkau cintai adalah yang juga mungkin memberikan sakit yang paling dalam kepadamu. Cinta itu kan sesuatu yang positif. Kita gandengkan dengan kebahagiaan, kenikmatan hidup. Lawannya cinta itu seringkali sakit hati atau patah hati. Ternyata dalam ritme hidup kita di dunia ini, justru orang yang paling kita cintai adalah orang yang punya potensi untuk memberikan sakit yang paling besar dalam hidup kita. Nah, ini sudah natural. Kalau kita cinta pada seseorang, kemudian dia membohongi kita, maka kebencian kita, kekecewaan kita berlipat dibandingkan kalau dibohongi orang yang tidak kita kenal atau orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Jadi orang yang kita cintai itu sebenarnya orang yang membawa bibit sakit yang paling besar dibandingkan orang yang tidak kita cintai, orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Jadi ini, terus berarti kita jangan mencintai, Pak. Ya bukan begitu, tetap saja mencintai, tapi sambil engkau ingat hukum alami, hukum kodrat di dunia ini, bahwa yang selalu jejer dengan yin. Jadi cinta dan patah hati, cinta dan sakit hati itu satu paket. Kalau orang yang mencintaimu, menyakitimu, itu kan rasa sakitmu jauh lebih dalam dibandingkan orang yang tidak kamu cintai, apalagi orang yang kamu benci. Kalau ada orang yang kamu benci terus mencacimu, menjelek-jelekkanmu, engkau kan biasa saja. Mungkin engkau bilang, alah peduli amat. Biar aja, dia memang begitu. Karena memang engkau sudah benci. Tapi kalau orang yang engkau cintai melakukan hal yang menyakitimu, kalian kan tidak bisa bilang, biasa saja. Tidak. Karena engkau cintai, maka sakitmu lebih dalam. Inilah yin yang. Makanya tadi, siap-siaplah menghadapi yin dan yang. Pasangan-pasangan dalam hidup. Kalau kita ngerti rumusnya, mungkin sakitnya tidak sedalam itu. Oh iya sih, mengapa ya kok rasa sakitnya sedalam ini? Nah, jawabannya berarti mungkin karena memang aku benar-benar mencintainya. Cintaku memang sudah sangat dalam. Harusnya kalau teman-teman ingin ngukur sejauh mana cintanya seseorang padamu, itu ya bisa dilihat dari sejauh mana dia sakit, dia kecewa, dia patah kalau sudah tidak sama kamu lagi. Karena logika yin yang-nya itu, orang yang paling engkau cintai adalah juga orang yang mungkin memberikan rasa sakit yang paling sakit dalam dirimu. Oke. Semoga nanti ada waktu ya kita membahas patah hati. Atau mungkin bulan depan saja ya kita membahas filsafat cinta, tapi dari sudut yang berbeda. Bukan indah-indahnya, tapi aspek kepatah hatiannya. Oke, itu paket pertama dari wisdom yang saya bawa. Ada paket kedua yang berhubungan dengan yin yang. Ini waktunya tinggal 30 menit. Saya agak percepat. Harusnya ada 5 paket, tapi semoga nyampe 5-5-nya. Kalau enggak ya kita lanjutkan mungkin di sesi kapan-kapan ada kita bahas 5 unsur tadi.
Nah, wisdom kedua berhubungan dengan yin yang. Yang pertama apa? Kebebasan sejati justru terletak pada pemahaman kita terhadap batas. Nah, ini kan bertentangan antara bebas dengan batas. Orang bebas itu orang yang tidak mau diberi batas. Tapi justru kalau mengikuti filosofi yin dan yang, kebebasan yang sejati itu kalau kita ngerti batas. Kalau kita tidak ngerti batas, mana bisa kita bebas? Makna pertamanya adalah, kalian bebas itu kan harusnya ngerti. Bebas dari apa? Bebas melawan apa? Bebas dalam hal apa? Dari apa? Dalam hal apa? Ini kan batas-batasnya. Kalau kalian tidak ngerti batasnya, kalian tidak akan tahu sudah bebas apa belum. Misalnya Indonesia merdeka, itu kan garis batasnya adalah ketika dia berhasil mengusir penjajah. Nah, kalau penjajahnya sudah terusir, barulah kita bisa disebut bebas. Lalu batasnya kebebasan itu adalah terusirnya penjajah. Kita tahu, ketika penjajahnya sudah terusir, ini berarti aku sudah bebas. Jadi bebas itu justru ketika kita tahu batasnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah hidup ini betapapun ada batasnya. Jadi ada titik-titik di mana kita tidak bisa menjangkau. Maka silahkan mematok kebebasan, silahkan memancang ingin bebas, tapi harus sadar kekuatanmu sampai mana, kemampuanmu sampai apa, kebisaanmu sampai mana. Karena kalau tidak, justru kebebasan itu akan jadi belenggumu. Misalnya, saya bercita-cita untuk punya hotel sampai tingkat 100 misalnya. Itu kan, itu hakmu bebas memancang itu. Tapi kamu juga harus tahu batas pada saatnya. Jadi, karena kalau engkau tidak tahu batas, justru rumusmu untuk punya hotel sampai tingkat 40 itu jadinya bukan kebebasanmu, tapi justru manifestasi keterpenjaraanmu. Manifestasi keterbelengguanmu. Engkau sedang dibelenggu oleh cita-citamu, mimpimu, keinginanmu. Nah, jadi untuk bebas kita harus tahu batas. Batas diri kita. Berharap oke, bermimpi oke, tapi sambil cerdas memanage batas. Oh iya Pak, saya itu kuat di sini, lemah di sini. Jadi saya ingin punya cita-cita ini. Insya Allah kalau ini akan bisa saya wujudkan. Nah, ini bebas. Tapi ketika kalian matok yang tidak sesuai dengan kapasitasmu, misalnya saya ingin Pak, tahun depan saya sudah lulus kuliah ini. Sekarang semester berapa Mas? Sekarang semester 2 Pak. Oh itu kamu berarti tidak bisa ngukur, tidak ngerti situasimu. Kamu tidak ngerti, tidak tahu batasmu. Kalau hari ini mahasiswa kuliah itu butuhnya sekitar paling cepat itu bisa 6, bisa 7 semester. Kalau kamu masih semester 2, tidak bisa. Kalau kamu matok pengen lulus semester 3, bisa-bisa kamu nanti stres sendiri. Yang kamu anggap kebebasanmu bisa jadi lahirnya malah belenggu. Kamu terobsesi, berambisi, akhirnya stres. Maka kebebasan yang sejati justru terletak pada pengetahuanmu tentang batas. Baik, terus saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ini ada hukum bahwa
Kalau kita terlalu menekan sesuatu, justru yang sangat kita tekan-tekan, kita sembunyi-sembunyikan itu pada saatnya akan keluar, muncul, meledak. Atau saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Ketika ada titik di mana orang bebas sebebas-bebasnya, biasanya kemudian muncul kontranya. Cara berpikir, cara hidup yang ekstrim sebaliknya. Terikat seterikat-terikatnya. Ingin diatur, ingin ngatur A sampai Z. Ketika orang tidak bisa diatur, ngawur-ngawurnya biasanya terus kebalikannya muncul. Ada orang yang muncul ingin ngatur sengatur-ngaturnya A sampai Z. Jadi ketika sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Jadi ini salah satu prinsip yang berhubungan dengan yin yang. Kalau misalnya kita menjalani hidup dengan milih yang seneng-seneng saja, yang dominan senengnya, biasanya secara tidak sadar kita sedang menyuburkan kutub yang sebaliknya. Sebentar lagi mungkin kesedihan-kesedihan akan muncul. Jadi karena dominan di satu kutub, kita melihat itu saja, biasanya kita lupa bahwa kutub yang lain juga sedang tumbuh. Semakin murid kita atau semakin anak kita misalnya, kita awasi terus. Kita ancam-ancam terus, kita atur-atur terus. Biasanya kemudian kita tidak sadar, dia akan mengambil sudut-sudut tertentu ketika dia bebas, kemudian melakukan apa yang kita larang di luar pengawasan kita. Jadi saat sesuatu terlalu dominan, maka kebalikannya juga akan tumbuh. Kebebasan yang tanpa batas pada gilirannya juga akan menumbuhkan orang-orang yang ingin memaksakan batas pada hidup kita. Ini prinsip yang juga modelnya adalah yin dan yang. Kemudian, semakin besar harapan, semakin besar ketakutan. Nah, ini prinsip yin yang juga. Jadi makanya harapan itu jangan berlebihan. Karena di balik harapan yang berlebihan tersembunyi ketakutan-ketakutan yang berlebihan, sebaliknya juga begitu. Jadi kalau kita punya harapan, Pak, saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya banyak sekali keinginan kita. Di balik harapan itu kan sebenarnya ada ketakutan-ketakutan. Pak, saya ingin lulus cepat, Pak. Itu di balik itu ada ketakutan, gimana kalau kuliahku tidak selesai-selesai. Pak, saya ingin segera menikah, Pak. Itu di balik itu ada diam-diam engkau takut. Khawatir saya kalau tidak dapat calon gimana ya. Jadi semakin banyak harapan, semakin besar harapan, semakin di balik itu ada ketakutan-ketakutan. Saya ingin Indonesia ini tidak lama lagi jaya jadi negara nomor 1 di dunia. Nah, itu kan harapan besar, diamini saja. Tapi jangan lupa, semakin besar harapan, semakin di balik itu menyisakan ketakutan-ketakutan. Apa ia bisa ya? Apa mungkin ya? Wong Indonesia hari ini itu situasinya seperti ini, kita takut. Kalau tadi tidak berharap mungkin ya tidak takut, tapi karena kita sudah mancang harapan, akhirnya takut. Semoga engkau lah nanti yang mendampingi hidupku sampai tua. Itu kan harapan. Di balik itu diam-diam ada ketakutan. Kalau bukan engkau yang menemaniku sampai tua, apa aku bisa ya? Apa aku mampu ya? Nah itu di balik harapan ada ketakutan. Dan ini sudah prinsipnya yin yang. Tinggal kita pedomani, kemudian kita kelola biar efeknya positif dalam hidup kita.
Berarti ya harapan tidak harus berlebihan, ketakutan juga begitu. Biar tidak bandul baliknya justru menghancurkan kita. Jadi karena terlalu besar harapan, akhirnya juga ketakutannya terlalu besar. Ketika harapan dan ketakutan terlalu besar, ya beban hidupmu akan sangat berat. Diikuti saja tadi wuwei, ritmenya alam. Hidup yang pas saja, yang sederhana, diikuti alirannya air. Nah, terus yang keempat, dari paket kedua wisdom kita, teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah dunia akhirat. Ini juga seperti yin dan yang. Jadi mana positif, mana negatif ini tergantung orangnya yang memposisikan. Tapi ada pernyataan begini, dunia adalah ladang bagi akhirat. Sebaliknya juga, akhirat itu adalah orientasi, adalah kendali bagi dunia. Kita harus melakukan kebaikan di dunia, biar akhirat kita sukses. Tapi sebaliknya, justru karena hidup kita tidak berhenti hanya dunia saja, ada akhirat saja, maka hidup kita bisa terkontrol jadi baik. Kalau tidak ada akhirat, mungkin kita hidupnya sak seneng-seneng kita sendiri. Loh, itu sebenarnya yang menentukan itu dunianya apa akhiratnya? Nah, ini kalau pakai logika yin yang, ya baik dunia maupun akhirat, itu dua-duanya saling berpengaruh, saling menentukan. Dalam kehidupan dunia ada kandungan ukhrawi akhirat, kemudian dalam perjalanan kita berorientasi pada akhirat, kita perlu dunia. Dunia adalah ladang akhirat. Berarti kalau kita mengurusi dunia agar beres, bukan berarti kita melupakan akhirat. Karena beresnya dunia berarti beresnya perjalanan kita menuju akhirat. Demikian juga kalau kita ingin dunia kita baik, berarti kita butuh orientasi, kita butuh kendali dari adanya kehidupan akhirat. Jadi ini saling mendukung. Sukses kita di dunia adalah sukses akhirat. Keberhasilan kita berorientasi pada akhirat, pada akhirnya akan membuat dunia kita baik. Ini yang saya sebut saling mempengaruhi, saling mendukung. Kan ada Pak orang itu yang menghancurkan dunianya demi akhiratnya. Ya mungkin perlu dilihat yang disebut menghancurkan itu. Menghancurkan itu berarti tidak mau sama sekali dunia, menyiksa diri, tidak beres kehidupan dunianya, tidak apa-apa, yang penting akhiratnya. Kembali pada tadi, yang tadi saya menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik sahabat-sahabatnya yang ingin meninggalkan dunia demi akhirat. Satu ketika Rasulullah ini juga masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid, beliau melihat ada tali yang diikat di antara dua tiang. Terus Rasulullah bertanya, ini tali apa? Seorang sahabat menjawab, oh itu tali miliknya Zainab, Rasulullah. Zainab ini tekun beribadah. Kalau dia merasa capek berdiri dalam sholat, maka tali itu dipakai beliau untuk berpegangan. Jadi dipakai oleh Zainab untuk sandaran, cekelan, biar tidak jatuh. Karena saking memforsir tenaganya untuk sholat. Maka terus Rasulullah memerintah, sudahlah kamu lepaskan tali itu. Hendaklah kalian sholat dalam keadaan yang bugar, yang sehat. Kalau sudah lelah, maka sebaiknya ya istirahat, tidur. Istirahat, tidur ini kan urusan duniawi yang fisik. Makan kenyang, urusan duniawi. Tapi ini beres dulu. Baru terus menuju akhirat setelah tanggung jawab amanah duniawinya beres. Jadi jangan mengorbankan dunia untuk akhirat. Karena dunia ini kendaraan untuk akhirat.
Ya contoh mudahnya tadi, untuk bisa kita selamat di akhirat, kita butuh ibadah, butuh sholat. Tapi kita tidak bisa sempurna sholat kita kalau kita tidak sehat. Kalau kita tidak nyaman hidup kita, tidak tenang hidup kita, maka kita bereskan dulu yang dunia. Ini menghadapi pandemi juga begitu. Jangan nekat, Pak, hidup di dunia ini tidak penting, jadi saya tidak usah menjaga protokol kesehatan lah. Yang kalau sakit ya sakit saja, yang penting Allah ridho. Loh, untuk memperoleh ridhonya Allah itu antara lain dengan cara menjaga amanahnya, termasuk amanah tubuh kita ini, dan menjalankan perintahnya. Untuk menjalankan perintahnya, yo dengan sempurna kita butuh sehat, kita butuh nyaman, kita mungkin sedikit banyak butuh modal duniawi dan lain sebagainya. Jadi dunia adalah ladangnya akhirat, dan akhirat adalah sebagai kendali dan orientasi untuk dunia. Baik, saya lanjutkan. Wah, ini masih baru paket kedua. Ada paket ketiga. Nah, paket ketiga dari kebijaksanaan yang menerjemahkan prinsip yin yang ini. Paket ketiga yang pertama mungkin teman-teman pernah dengar ya. Kalau ini tidak saya jelaskan panjang lebar. Semakin aku banyak ilmu, semakin aku tidak tahu apa-apa. Nah, ini teorinya antara lain dari Socrates. Jadi semakin orang ilmunya banyak, dia akan semakin tidak tahu apa-apa. Kita sering menganalogikannya dengan padi. Padi itu semakin tua kan semakin berat, dia semakin menunduk. Jangan lupa, ini prinsip ini kan yin yang. Jadi semakin orang tahu, itu yang. Semakin dia tidak tahu, yin. Tahu dan tidak tahu ini bertentangan kan. Tapi ternyata juga satu paket. Orang pinter itu, kalau dia sadar tentang ilmunya, pasti dia menunduk. Bukan kok terus direkayasa biar menunduk atau dipaksa dirinya biar menunduk. Karena belajar orang harus tawaduk, terus memaksa dirinya tawaduk. Enggak. Jadi orang pinter yang sadar dengan ilmunya itu otomatis dia akan menunduk, dia akan sadar bahwa sangat banyak hal yang dia tidak tahu dibandingkan yang dia tahu. Mungkin teman-teman yang rajin baca, yang rajin ikut kajian, yang rajin ikut diskusi-diskusi, seminar itu, semakin banyak ikut seminar, diskusi, kajian, ngaji, baca buku, itu kan semakin teman-teman sadar bahwa ternyata sangat banyak hal yang selama ini saya tidak tahu. Ternyata saya harus masih tahu ini dulu, tahu itu dulu. Yang selama ini saya tidak tahu apa-apa. Dan masih lebih sangat banyak yang saya tidak tahu. Maka otomatis dia akan menunduk. Jadi bukan proses yang dipaksa orang tawaduk menunduk itu, tapi otomatis. Ini menjalankan prinsip yin yang tadi. Semakin orang banyak ilmu, semakin dia tidak tahu apa-apa. Baik, kemudian ini juga prinsip yin yang. Penemuan kebenaran kadang menjadi awal tragedi kemanusiaan. Ini juga unik prinsip ini. Kita ini kan sering mencari kebenaran. Begitu kebenaran ketemu, itu kan harusnya jadi modal untuk membuat hidup ini lebih baik. Hidup ini lebih berkualitas. Tapi seringkali cara kita mengelola kebenaran yang kita temukan itu tidak pas. Sehingga kebenaran gandeng dengan kekhilafan kemanusiaan. Gandeng dengan tragedi kemanusiaan. Ini seperti yin dan yang. Semakin manusia pinter di akal, seringkali semakin merosot di budi kemanusiaan. Jadi orang menemukan cara membuat senjata pemusnah massal misalnya. Itu kan penemuan-penemuan kebenaran. Tapi di balik itu ternyata
dia jadi sumber tragedi kemanusiaan. Orang menemukan kebenaran yang baru, misalnya, oh ternyata yang dimaksud oleh agama itu ini toh, berarti yang benar ini, berarti yang selama ini salah. Wah, terus diangkatlah ke publik, melawan yang mainstream, kebenaran ini kaku, kebenaran yang sana kaku, terus lahir tragedi-tragedi kemanusiaan, saling bunuh, saling merusak, saling menjatuhkan. Harusnya kebenaran itu jadi berkah dalam hidup, tapi karena manusianya tidak pintar mengelola, yang muncul justru kebalikannya. Tragedi-tragedi kemanusiaan. Jadi teman-teman harus waspada karena ya itulah hidup. Ada yin, ada yang. Terus, nah kesempurnaan manusia terletak pada kerelaannya menerima ketidaksempurnaan. Ini juga prinsip kontradiksi, prinsip polarity. Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan ini kan hitam putih. Tapi ternyata berpasangan. Kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, justru jalannya adalah dengan cara menerima ketidaksempurnaan. Mengapa begitu? Ya karena manusia itu terbatas, mustahil sempurna. Kalau dia ngotot, pokoknya ingin ketemu yang paling sempurna, dia pasti tidak ketemu. Paling tidak, ketidaksempurnaannya, ketidakketemuannya terletak pada kekurangannya untuk mengejar yang sempurna. Jadi ambisinya untuk mencari yang sempurna itu justru menunjukkan dia tidak sempurna. Maka kesempurnaan itu justru terletak pada kerelaan kita bahwa aku ini memang tidak sempurna. Nah, titiknya justru di situ akhirnya. Karena kesempurnaan yang paripurna tidak mungkin ditemukan. Nah ini juga prinsip yin yang. Orang-orang idealis, ambisius, yang tidak ngerti batas, itu biasanya hidupnya akan sangat menderita. Justru kesempurnaan hidupnya ketemunya pada penerimaannya, pada ketidaksempurnaan hidup. Baik, saya lanjutkan agak cepat, biar paling tidak wisdom yang keempat bisa kita baca sebentar juga. Di balik kemenangan ada beban. Di balik kekalahan ada kebebasan. Ini juga prinsip penting. Hidup kita itu kan sering kita ukur dengan siapa menang, siapa kalah. Kalau kalah, kita sedihnya luar biasa. Kalau menang, kita ekstase, melonjak-lonjak gembira. Kita lupa bahwa hidup ini yin dan yang. Gandengannya menang, itu beban. Gandengannya kalah, itu kebebasan. Silakan diambil contoh misalnya pilkada, saingan, ada yang menang, ada yang kalah. Loh yang menang ini kan seneng sekarang, tapi jangan lupa setelah menang itu dia ketemu dengan beban-beban hidup yang banyak untuk ngurusi rakyatnya. Sementara yang kalah justru dia bebas. Dia tidak harus bertanggung jawab pada apapun, wong dia kalah. Dulu zaman saya sekolah SD sering ikut acara yang sekarang mulai jarang, cerdas cermat. Semakin saya menang, harus semakin mempersiapkan diri lagi untuk cerdas cermat selanjutnya. Dari level sekolah harus nanti tanding lagi level kecamatan. Kalau level kecamatan menang, tanding lagi level kabupaten dan seterusnya. Di balik kemenangan ada beban. Tapi kalau saya kalah, ya selesai. Bebas, aku bisa main, bisa santai-santai. Jadi di balik kemenangan ada beban, di balik kekalahan ada kebebasan. Yang kalah tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tapi yang menang harus menuntaskan, mempertanggungjawabkan beban yang harus dia sandang. Jadi ini prinsip yin yang juga, teman-teman. Jadi kalau berarti apa? Yo kalau menang tidak harus jumawa, tidak harus merasa besar, merasa gembira yang berlebihan. Jangan lupa setelah itu ada beban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Sementara yang kalah
Jangan terlalu sedih. Bahkan mungkin kalau melihat bahwa engkau sekarang bebas itu mungkin alhamdulillah lah, bersyukur. Sekarang tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada beban apa-apa lagi. Sudah terlanjur kalah. Kalian misalnya yang kuliah, lulus tercepat, terbaik, menang kalian. Tapi jangan lupa di balik kemenangan itu ada sudut sisi kebalikannya. Di situ ada beban tanggung jawab. Sementara kalian yang mungkin kuliahnya gagal, kena DO atau dipecat oleh kampusnya, ini kan sebentuk kekalahan. Tapi justru setelah itu kan kamu bebas. Tidak ada lagi dikejar-kejar dosen, tidak ada lagi tugas macam-macam, tidak ada lagi tuntutan macam-macam dari kampusmu. Di balik kekalahan ada kebebasan, yang menang ada beban, dia harus melakukan ini, melakukan itu. Khawatir nanti kalau orang itu kan lulusan terbaik, kok kayak gitu. Kamu dulu IP paling tinggi, sekarang kerjaannya cuma itu, dan lain sebagainya. Nah, itulah hidup. Maka luweslah, terbukalah. Tidak usah terlalu kaget dengan dinamika-dinamika hidup yang macam-macam tadi. Ternyata di balik yang menang ada beban, di balik kekalahan ada kebebasan. Nah, kita lanjutkan lagi. Sekarang kelompok wisdom yang keempat. Ini saya tidak sangat detail menjelaskan filosofi yin yang ini secara historis. Saya tarik saja langsung ke arah kebijaksanaan, prinsip-prinsip hidup, wisdom. Bagi teman-teman yang ingin membaca lebih detail bagaimana manifestasi yin yang dalam ranah pengobatan atau ranah tenaga dalam atau tata hidup, cara makan, menu, dan macam-macam itu ya. Monggo dijelajah di banyak referensi. Saya mengambil bagian-bagian yang sekiranya lebih universal sifatnya dari prinsip yin yang ini. Baik, kita lanjutkan kelompok wisdom selanjutnya. Kebahagiaan itu lahir saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Ini unik ya, seperti kesempurnaan tadi. Kesempurnaan itu muncul saat kita menerima ketidaksempurnaan. Bahagia juga begitu. Begitu kita tidak mengejar-ngejar kebahagiaan, saat itu juga kita bahagia. Berarti apa? Kita tidak mengejar lagi. Kita menikmati saja apa yang kita nikmati, apa yang kita punya sekarang. Berarti kebahagiaan itu justru ketika tidak dicari, dia datang dalam hidup kita. Tapi ketika kita kejar-kejar, kita cari-cari, menunjukkan justru kita tidak bahagia. Jadi bahagia itu tidak usah menunggu besok, tidak usah diberi parameter macam-macam. Ketika kita beri ukuran macam-macam, justru nanti sebenarnya menunjukkan kita belum atau tidak bahagia. Orang yang merasa tidak bahagia, padahal seharusnya dia sudah bahagia dengan situasi hidupnya saat ini, ya bisa dikatakan dia ini tidak bersyukur. Hari ini mungkin kita banyak sekali kesulitan-kesulitan karena bencana, karena macam-macam. Maka kita punya mimpi-mimpi, wah seandainya bencana ini selesai aku akan bahagia. Seandainya banjir ini surut aku akan bahagia. Jadi masih nunggu besok. Nanti banjirnya surut, kita punya target lagi. Wah ini kalau ada yang bantu bersih-bersih rumah setelah banjir ini, wah aku lebih bahagia lagi. Nanti begitu bersih-bersih selesai, nanti ada meja kursinya yang rusak, perabotannya rusak. Wah ini seandainya punya uang untuk beli perabotan yang baru, aku akan bahagia. Perabotannya ada, nanti keinginannya nambah lagi. Terus kalian mengejar kebahagiaan, tidak sempat bersyukur, tidak sempat menikmati hidup. Kebahagiaan dan menikmati hidup itu bisa sejak sekarang kita rasakan. Sejak sekarang kita nikmati. Di level kita masing-masing. Jadi mungkin ada teman-teman sebagian sekarang yang di tenda-tenda, di pengungsian. Ada sangat banyak kesulitan saya tahu. Tapi
bukan berarti itu alasan untuk kita tidak bahagia. Banyak sudut-sudut, banyak titik-titik yang bisa kita syukuri. Misalnya sedikit mendapat bantuan. Mungkin bukan besarnya bantuan, tapi nilai kepeduliannya. Alhamdulillah masih ada saudara-saudaraku yang peduli padaku. Saya kira kemarin aku ini orang yang tidak penting, ternyata banyak juga yang bantu. Seluruh Indonesia bantuan mengalir. Jadi ini hal-hal yang perlu disyukuri. Kemarin sama tetangga, aku itu tidak saling kenal, tidak saling sapa. Jarang sekali bertemu. Sekarang di pengungsian bisa bareng-bareng saling bertukar rasa, saling menjalin keakraban dan lain sebagainya. Jadi, ya meskipun tetap berjuang untuk memperbaiki situasi, tapi bukan alasan untuk tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu terjadi saat kita tidak lagi menginginkan kebahagiaan. Kemudian prinsip yin yang juga ada prinsip untuk menghindari rasa sakit. Banyak orang yang merasakan sakit. Ya saya ilustrasikan sebentar saja ya karena waktunya mau habis. Misalnya karena kita salah pola hidup kita selama ini, akhirnya kolesterol kita naik. Akhirnya kita tidak makan makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Nah, ini kan siksaan, rasa sakit. Tapi kita lakukan justru untuk menghindari rasa sakit yang lain, yang lebih besar, yang lebih fatal. Untuk menghindari terpaan virus corona, kita membatasi hidup di dalam rumah. Ini kan menyakitkan. Tidak bisa keluar-keluar. Tapi dengan itu kita terhindar dari sakit yang lebih fatal. Nah, terus prinsip, semoga itu sudah bisa ditangkap. Jadi untuk menghindari rasa sakit, banyak yang merasakan sakit. Vaksin itu ya menyakitkan sebenarnya, wong disuntik. Apalagi bagi yang tidak berani suntik, itu mengerikan. Tapi ya harus mau sakit, biar terhindar dari rasa sakit yang lebih besar. Nyapu di rumah itu kan sakit, capek. Tapi dengan kita rajin nyapu-nyapu, bersih-bersih di rumah, penyakit yang lebih besar, lebih fatal bisa terhindar. Nah, ini yin dan yang. Jadi untuk menghindari sakit justru melalui jalan merasakan sakit. Nah, terakhir, ini saya ambil terakhir saja ya. Nanti beberapa quotes kita skip, kapan-kapan kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Semakin kita mengontrol orang dengan ketat, semakin situasinya akan kacau. Jadi semakin banyak aturan, ada logika, semakin akan banyak pelanggaran terhadap aturan. Semakin banyak kontrol, semakin akan banyak yang lepas kontrol. Situasinya akan semakin kacau. Orang itu lebih mudah kalau ditata dengan membangkitkan kesadarannya dibandingkan dengan dipaksa melalui aturan-aturan. Tapi kadang-kadang memang di level ketidaksadaran perlu aturan dan pemaksaan. Tapi kadang-kadang terlalu banyak aturan, terlalu ketat dengan aturan, semakin besar potensi kekacauan yang terjadi. Ini juga prinsip yin yang. Baik teman-teman, saya kira waktunya ya. Saya masih ada sebenarnya, misalnya kalau kita sambungkan yin yang ini dengan kebijaksanaan Nusantara, Jawa misalnya yang saya pahami, kita punya misalnya sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ini kan prinsip hitam dan putih. Menang dan kalah itu dua hal yang bertentangan. Tapi bagaimana kita bisa menang tapi tanpa ngasorake. Menang tapi tidak dengan cara menaklukkan. Sakti tapi tanpa aji-aji. Sugih tapi tanpa bondo. Nah, ini kan prinsip yin yang sebenarnya. Atau orang Jawa yang bilang, wani ngalah itu luhur wekasane. Orang yang mengalah itu justru dia akan yang naik dan mulia. Nah, ini prinsip yang perlu dijelaskan panjang lebar. Atau
prinsipnya Sunan Kalijaga. Ngeli ananging ora keli. Jadi ikut arus tapi tidak hanyut. Nah, ini bagi saya tetap semacam yin yang. Atau yang populer sekali, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Itu kalau dalam khazanah Jawa juga berhubungan dengan yin yang. Ngono tapi jangan begitu. Dan lain sebagainya masih banyak. Minggu depan coba kita gali yang khazanah-khazanah Jawa, tapi tidak lewat yin yang, kita gali lewat falsafah cokro manggilingan. Baik, terakhir sangat akhir, sebagaimana kemarin The Law of Attraction, saya cuplikkan sedikit ayat yang mungkin relevan juga hadis. Untuk yang yin yang ini mungkin teman-teman bisa misalnya surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan segala sesuatu. Ini seperti prinsip yin yang tadi. Silahkan dikejar nanti tafsirnya. Surat Yasin ayat 36. Atau surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan mungkin engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Ini menarik kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip falsafah hikmahnya yin yang tadi. Atau surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah yang diberikan oleh Allah padamu, yaitu rumah akhirat, tapi juga jangan lupakan nasibmu di dunia. Nah, ini juga dunia akhirat. Kalau hadis, di situ saya contohkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Wabghid baghidoka yaumamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah kesayanganmu sewajarnya saja. Siapa tahu suatu ketika dia akan menjadi yang engkau benci. Demikian juga bencilah yang engkau benci sewajarnya saja. Siapa tahu pada saatnya akan jadi yang engkau cintai. Ini juga menarik menurut saya kalau diuraikan dengan prinsip-prinsip yin yang. Silahkan yang teman-teman misalnya ingin membahas pola-pola berpikir yin yang ini dari perspektif Islam. Kalau yang tadi dari perspektif Jawanya. Atau semoga nanti ngaji filsafat bisa berlanjut ke tema semacam itu. Tapi yang jelas minggu depan kita melanjutkan ke tema terakhir kita di bulan ini. Kita masuk ke Jawa dengan falsafah cokro manggilingan. Baik teman-teman, saya kira itu dulu. Mungkin waktunya agak nambah sedikit, sekitar 5 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada sedikit kekhilafan-kekhilafan, atau jangan-jangan banyak. Ya mohon dimaklumi. Semoga kajian kita malam hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kehidupan kita secara umum, maupun kehidupan pribadi masing-masing dari kita secara khusus. Di level apapun, dalam bentuk apapun. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum. Mungkin selama ini kita terlalu keras pada sisi gelap dalam diri kita. Kita ingin selalu kuat, selalu benar, selalu terang. Padahal tanpa malam, kita tak pernah memahami arti pagi. Tanpa rapuh, kita tak pernah belajar menjadi utuh. Yin dan yang mengajarkan bukan untuk menyingkirkan salah satu sisi, tetapi untuk menyadari bahwa keduanya saling melengkapi.
Konflik bukan musuh. Ia adalah proses menuju keseimbangan. Jika renungan ini bermakna, mari terus berjalan bersama di titik renung. Karena perjalanan memahami diri adalah perjalanan seumur hidup.